Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurdi Prakoso dengan NPM 220 350 10 121. Di sini saya akan menjelaskan jurnal perbaikan tanah menggunakan mini-files. Sebelum itu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal dengan judul Perbaikan tanah menggunakan mini-files, cerucuk kayu atau bambu pada tanah. Jurnal ini disusun sebagai satu bentuk pengembangan pengetahuan di bidang perbaikan tanah menggunakan mini-files, cerucuk kayu atau bambu. Dalam penyusunan jurnal ini, penulis memperoleh banyak referensi dari berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri, yang menunjukkan keberhasilan penerapan sistem mini-files dan cerucuk bambu dalam mendukung konstruksi di atas tanah lunak. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan bagi para akademis dan akademisi. Pengertian perbaikan tanah menggunakan mini-files. Perbaikan tanah menggunakan cerucuk kayu atau bambu adalah metode perkuatan tanah tradisional yang melibatkan penancapan batang kayu diameter kecil seperti kayu dolken atau gelam bambu secara rapat dan vertikal di dalam lapisan tanah lunak atau berlumpur. Meskipun materialnya berbeda dengan mini tiang modern yang terbuat dari beton, fungsi cerucuk adalah serupa, yaitu sebagai peningkat daya penopang tanah dan pengurangan penurunan pemukiman. Jenis perbaikan tanah menggunakan mini-files. Secara umum, metode perbaikan tanah menggunakan mini-files dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu kayu dan bambu. Kedua metode tersebut memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu perbaikan tanah menggunakan cerucuk bambu atau kayu dapat dicakup berdasarkan tujuan rekayasa genetiknya. Perbaikan tanah menggunakan kayu. Perbaikan tanah menggunakan kayu adalah metode tradisional dalam ilmu geoteknik yang dikenal sebagai pemasangan cerucuk kayu. Sering juga disebut dolken jika menggunakan kayu diameter kecil seperti kayu gelam. Perbaikan tanah penggunaan bambu. Perbaikan tanah penggunaan bambu adalah metode perkuatan tanah tradisional yang dikenal sebagai pemasangan cerucuk bambu atau sering dikombinasikan dengan matras bambu. Metode pelaksanaan. Tahap persiapan: 1. Survei dan penentuan titik. 2. Bahan persiapan. 3. Persiapan peralatan. Tahap pemancangan: penetapan awal, pemancapan, kontrol kedalaman, pemotongan kepala cerucuk. Tahap perkuatan lanjutan: pemasangan matras bambu atau kayu, pemasangan lapisan pemisah, pemasangan pel, cap atau pondasi, lalu penimbunan. Dasar teori perhitungan perbaikan tanah menggunakan mini-files. Prinsip kerja dan teori mini-files berfungsi sebagai pondasi dalam yang menurunkan beban struktur ke lapisan tanah yang lebih kuat, mirip dengan tiang panjang konvensional. Di sini ada rumusnya. Lanjut ke metode perhitungan daya dukung kelompok tiang karena mini-files dipasang rapat. Traksi antara tiang harus diperhitungkan. Juga ada perhitungannya di sini. Studi kasus 1. Lokasi dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian laboratorium geoteknik di salah satu Institut Teknologi Nasional Padma. Tujuan penelitian dari investigasi eksperimental ini adalah untuk memancarkan kinerja bambu ketika digunakan sebagai elemen penguatan vertikal di dalam tanah. Kondisi tanah. Berdasarkan dokumen investigasi eksperimental pada bambu sebagai tiang konstruktural
Kondisi tanah yang digunakan dalam penelitian model laboratorium ini adalah pasir sungai dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini diterangkan, ada tabelnya secara lengkap. Bahan dan spesifikasi bambu. Spesifikasi tumpukan bambu dalam kurung tiang struktural. Tumpukan bambu yang diuji adalah tiang tunggal yang berongga di bagian dalam dengan nodus di pangkal. Tumpukan yang dikenal pembebanan vertikal pada pasir berkedapatan sedang. Nah, di sini ada tabelnya dan setiap posisinya itu diameternya beda dan panjang pun juga beda dan bermacam-macam. Metode pengujian. Pasir diisikan ke dalam tangki menggunakan teknik hujan pasir. Pasir dituangkan dari ketinggian diperlukan untuk mencapai kepadatan relatif 50%. Setelah tangki terisi penuh, tiang bambu dimasukkan ke dalam tanah untuk memantau kondisi penempatan lapangan yang sebenarnya. Tiang bambu dijaga tetap di tengah tangki. Nah, di sini ada gambarnya untuk contoh metode pengujian ini. Dan analisis. Tanah hasil analisis utama dari identifikasi eksperimental pada bambu sebagai tiang struktural fokus pada kapasitas daya dukung beban aman tiang bambu berdasarkan variasi dimensi dalam diameter dan panjang. Nah, di sini ada yang tabelnya untuk lebih jelasnya. Kesimpulan studi kasus 1, peningkatan daya dukung pondasi. Pemasangan tiang panjang bambu sebagai tulangan vertikal pada tanah pasir lepas telah meningkatkan daya dukung pondasi secara signifikan. Rangkaian pengujian menunjukkan bahwa tersingkirnya tanah akibat tulangan vertikal telah meningkatkan daya dukung dan mengendalikan penurunan ke tingkatan yang lebih baik. Pengaruh dimensi tiang. Daya dukung tiang panjang meningkat seiring dengan pertambahan diameter dan panjang tiang panjang. Untuk studi kasus 2, lokasi dan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan di Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi perilaku sistem kasur tiang bambu sebagai perkuatan tanggul di atas tanah lempung yang sangat lunak, terutama di wilayah pesisir seperti proyek tanggul dan jalan tol Semarang-Demak, serta rel kereta ganda Kertosono Surabaya. Kondisi tanah. Kondisi tanah pada lokasi penelitian ini tergolong tanah lempung yang sangat lunak hingga lunak, dengan muka air tanah yang tinggi, bahkan sering berada di atas permukaan tanah. Nah, di sini ada tabelnya untuk menjelaskan kenapa itu sampai di permukaan tanah dan ada keterangannya. Bahan dan spesifikasi. Sistem kasur tumpukan bambu dalam penelitian ini merupakan kombinasi kasur bambu multilapis dan kelompok tiang bambu vertikal yang dirancang untuk memperkuat tanggul di atas tanah lempung sangat lunak dengan spesifikasi geometrik dan material yang disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan Indonesia. Nah, di sini juga ada tabelnya untuk biar jelas. Metode pengujian. Uji tumbuk skala penuh. Metode dan pengujian numeric di plastik Dute, kalibrun dan vertikal model. Pengujian parametrik. Dan di sini untuk hasil analisisnya ada di tabel yang banyak ini. Kesimpulan studi kasus 2, sistem kasur tiang bambu terbukti efektif untuk meningkatkan stabilitas tanggul dan mengurangi penurunan pada tanah lempung sangat lunak di wilayah pesisir Indonesia.
rasio S per L, jarak antara tiang terhadap panjang tiang, menjadi faktor kunci dalam kinerja sistem. Semakin kecil nilai S per L, semakin baik hasilnya terhadap penurunan dan stabilitas. Nilai S per L sama dengan 0,1 diidentifikasi sebagai titik optimal desain, di mana penurunan tanggul berkurang hingga 0,7 kali dan faktor keamanan meningkat sekitar 1,2 kali dibanding kasur bambu tanpa tiang. Panjang tiang bambu (L) memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan dibanding jarak antar tiang (S), terutama pada kondisi S per L. Jumlah lapisan kasur bambu (N) hanya memberikan pengaruh kecil terhadap kestabilan global, namun membantu mengurangi penurunan diferensial. Sistem ini bekerja menyerupai pondasi rakit tiang pile raft, di mana beban tanggul didistribusikan secara sinergi antara kasur, tiang, dan tanah dasar. Hasil penelitian memberikan panduan teknis penelitian bagi perancangan tanggul di atas tanah lunak dengan bahan lokal yang murah, berkelanjutan, dan mudah diterapkan di lapangan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.